Shalom, selamat hari Minggu, silakan duduk, jemaat Tuhan. Salam sejahtera dari Allah Tritunggal bagi saudari semua. Masih ingat ya, kayaknya saya pernah kasih tahu ini ya. Tadi Pak Roni juga udah pakai begini ya. Tapi ininya jangan misah. Kalau misah ntar jadi begini gitu loh. Ini sebentar lagi pemilu lagi nanti ya. Begini, dempet. Ini dempet karena Tuhan Yesus adalah Tuhan dan manusia. Ini simbol Allah Bapa, kemudian diikat dengan Allah Roh Kudus, ya. Jadi sekali lagi salam sejahtera, saya bersyukur sekali bisa beribadah dengan saudari di tempat ini bersama-sama. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita akan memulai perenungan hari ini satu tema yang basic sekali ya, loving God. Atau tema ini kita bisa kasih tanda tanya di belakangnya. Loving God? Ya, itu jadi bertanya kepada diri kita. Apa betul saya mengasihi Tuhan? Tadi rekan kita, Saudara Hartono sudah mengatakan bahwa loving God itu sebenarnya bukan sekedar bersorak-sorai memuji Hosana. Bukan sekedar itu. Lalu apa? Nah, saya mau mulai perenungan kita hari ini dengan satu video singkat sekali. Ya, kita akan coba lihat, semoga ini tidak ada kendala ya. Poin utama dari video singkat ini, silakan jangan malu-malu, nyeletuk aja. Teriak aja dari belakang juga boleh. Yuk, apa sih poin video ini? Simple banget kan videonya. Dan saya percaya saudari tahu ini supermarket cold storage di Singapura. Sebuah video edukasi buat masyarakat. Apa poin video tadi? Apa Pak Hartono? Kenapa? Anak itu mengimitasi orang dewasa atau dalam hal ini mamanya. Nah, saudara yang terkasih, ini satu hal yang kita semua tahu ya secara pengetahuan. Tetapi waktu kita di rumah, kita orang tua atau kita sebagai kakak atau kita sebagai orang yang dewasa, kita seringkali nggak gitu ngeh. Kita nggak gitu perhatikan saudara yang terkasih. Anak-anak kita itu jadi seperti apa seringkali akibat apa yang dia lihat dari kita orang dewasa ataupun orang tuanya. Dengan kata lain, kita semua nih tahu persis anak-anak itu bertumbuh bukan karena semata-mata orang tua ngomong terus setiap hari. Kamu mesti begini ngomong, kamu mesti begitu dan sebagainya. Bukan sekedar dengan kata-kata, tetapi kita sebagai orang dewasa, orang tua, kita perlu memperlihatkan. Katakan kita mau mengajar mengenai kehidupan rohani. Kamu doa ya sebelum makan. Tapi anak kita nggak pernah kita show, kita berdoa bersyukur sebelum makan. Mau belajar dari mana dia? Ya jadi ini satu hal yang sangat basic sekali. Dan saya bersyukur karena dasar firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 21 yang mau mengajarkan bahwa Tuhan Yesus itu kasih tahu kita, ajarkan kita mengenai loving God. Bukan sekedar dengan ngomong. Ya, jadi bukan sekedar dengan telling the teaching of loving God. Tetapi Tuhan Yesus showing loving God itu seperti apa. Silakan buka Alkitab Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Matius 21 ayat 1 sampai 11. Satu bagian yang di dalamnya tadi kita sudah nyanyikan berulang kali. Ada perkataan Hosana, Hosana. Nah, saya undang Bapak Ibu untuk ikut ya membaca ayat 5 dan 9b. 9b itu dimulai dari kata Hosana, ya. Sisanya saya yang akan bacakan.
Jadi Matius 21 ayat 1 sampai 11. Kita bangkit berdiri sekali lagi. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita masuk di dalam doa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Dengan Alkitab yang kami sudah siapkan, kami melanjutkan perjalanan kami di dalam ibadah ini bersama dengan Engkau ya Allah. Kami bersyukur karena Engkau akan memperlihatkan bagaimana anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus show wujud dari loving God. Mampukan kami, bukan hanya hati kami siap, tapi seluruh diri kami, tubuh kami, pikiran kami tertuju untuk mendengar apa yang Kau mau ajarkan dan apa yang Kau mau tunjukkan. Mampukan kami untuk mengerti, bahkan bukan cuma mengerti, tapi siap untuk mengubah apa yang perlu diubah, untuk menghidupi, melakukan apa yang Kau berikan. Sehingga kami menjadi umat Kristiani, murid-murid Kristus, yang bukan hanya punya hati yang tertuju kepadamu, tetapi perilaku yang betul-betul berintegritas sesuai dengan ajaranmu. Terima kasih untuk kebaikanmu, seperti yang tadi kami nyanyikan. Dan kami rindu, kami mau menyembah Engkau ketika Engkau mengutarakan isi hatimu melalui perkataan Alkitab ini. Dan biarlah ketika kami menyampaikan dan kami yang duduk mendengar, biarlah kami boleh mempersembahkan seluruh sikap ini. Seperti lagu yang kami nyanyikan barusan. Kami rindu menyembah Engkau dengan menundukkan diri kami di bawah petunjuk dari perkataanmu. Dengar seluruh doa kami dan urapi kami ketika kami membaca firman ini. Bukan hanya sebagai tulisan yang mati, tetapi sebagai perkataan yang hidup yang berasal daripada Engkau sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Matius 21, saudara ayat 5 baca dan ayat 9b. Siap, kita akan baca bagian firman Tuhan ini mengenai Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem dan dielu-elukan di dalam kota Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya itu di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Jemaat baca. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah ya Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Demikian firman Tuhan, silakan duduk. Saudara yang terkasih, bacaan ini memperlihatkan secara publik apa arti Yesus menjadi raja yang patut kita kasihi di abad 21 ini. Jadi saudara yang terkasih, Injil Matius itu bisa kita pahami dengan patrun yang cukup simpel dan ini dikemukakan oleh dua orang ahli ya bernama Paul Bachman dan Kelly James Clark.
Jadi Injil Matius itu memperlihatkan hidup Yesus dengan patron tell and show. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus itu, Yesus tell pengajarannya, kemudian Yesus show apa arti pengajarannya dan apa arti mengasihi Allah. Nah ini yang akan kita fokuskan saudara yang terkasih. Nah di dalam Injil Matius secara sederhana kalau kita betul-betul belajar Injil Matius itu sebenarnya ngikutin patron dari 5 kitab Musa, Kejadian sampai Ulangan. Sehingga di dalam Injil Matius ada 5 bagian pengajaran. Tell, ya. Tuhan Yesus tell pengajaran mengenai kerajaan Allah. Dimulai dari karakteristik orang-orang yang ada di dalam kerajaan Allah. Yaitu melalui khotbah di bukit. Kemudian panggilan dan ajaran murid-murid Kristus, khusus 12 murid di Matius 10. Kemudian Matius 13, ajaran khusus tentang perumpamaan mengenai kerajaan Allah. Kemudian begitu masuk Matius 18, ajaran yang lagi-lagi fokus untuk murid Kristus. Begitu masuk ke Matius 23 sampai 25, ajaran kerajaan Allah. Bedanya sama Matius 5 sampai 7, kalau Matius 5 sampai 7 kata-katanya berbahagialah. Tetapi Matius 23 sampai 25 kata-kata ajaran Tuhan Yesus celakalah. Jadi beda sekali, kontras sekali. Dan kemudian Matius 26 sampai 28 itu memperlihatkan ya seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, bukan cuma tell. Tuhan Yesus show. Ya. Jadi Anda perhatikan hijau sama nggak tahu itu warna apa ya, warna apa itu ya? Ya terserah dah. Ya, intinya Matius 5 sampai 7 tell, kemudian Matius 8 sampai 9 Tuhan Yesus show. Kalau nanti Anda baca baik-baik semuanya isinya mengenai mujizat. Tuhan Yesus memperlihatkan dia melakukan mujizat. Nah, perikop yang kita baca tadi ada di bagian Matius 18 tell. Kemudian Matius 19 sampai 22 itu show. Show apa? Show aksi kasih atas kaum kecil. Nah ini sangat menarik sekali saudara yang terkasih. Bacaan kita itu, ya kita perlu baca dalam kaitan dengan Matius 18. Nah disinilah saya mau mengajak kita untuk melihat bacaan kita dalam konteks yang lebih gede ya. Jadi mulainya dari Matius 18 ya. Nanti Anda bisa cek sendiri ya, Matius 18 ayat 1 sampai 5, topik pertama yang dimunculkan adalah siapa yang bisa jadi paling besar. Murid-murid nanya itu kepada Yesus. Dan kemudian Tuhan Yesus ambil seorang anak kecil, kemudian dia berkata di Matius 18 ayat 3. Kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu gak akan masuk dalam kerajaan surga. Kita perlu pikirin ini kata-kata ya. Kalau kamu nggak bertobat dan jadi seperti anak kecil ini, kamu nggak masuk dalam kerajaan sorga. Berarti ada sebuah sikap dari Tuhan Yesus yang tidak meremehkan seorang anak kecil. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan prinsip siapa yang terbesar itu adalah mereka yang memiliki karakteristik childlike. Bukan childish. Nah saudara yang terkasih, ini satu hal yang luar biasa sekali karena bukan cuma 5 ayat pertama di Matius 18 ya. Matius 18 ayat 6 sampai 11, anak kecil lagi yang di-show, yang di-tell dan kemudian di-show sama Tuhan Yesus. Matius 18 ayat 6 sampai 11 Tuhan Yesus menegaskan, jangan kamu menyesatkan anak-anak kecil ini. Ini ngeri sekali loh. Ya. Saya khawatir ya, jangan-jangan anak kita itu seperti apa ya karena kita orang tuanya. Tanpa kita sadar, tingkah laku kita yang kita show tiap hari di rumah, bikin anak-anak kita sesat, itu ngeri sekali loh. Ini saya sambil bercanda sama istri saya, kadang-kadang kalau ngelihat teman-teman yang punya anak, udah gitu anaknya bermasalah gitu ya, anaknya depresi dan sebagainya. Dalam hati kecil kami, Tuhan baik ya, gak kasih kita anak. Coba bayangin punya anak depresi. Ya. Orang tua udah ngomong baik-baik, gak bisa gitu loh. Wah itu kayak apa perasaan sebagai orang tua. Nah jangan-jangan anak-anak itu melenceng
Ya karena kita, karena yang diliatin sama anak dari dia kecil sampai gede, ya kita orang tuanya atau orang dewasa atau saudara-saudaranya yang dewasa. Nah, yang lebih mengejutkan lagi bukan cuma Matius 18 ngomongin anak-anak, Matius 21 yang tadi kita baca, ya kan cuma sampai ayat 11. Tapi ayat selanjutnya, anak-anak muncul lagi. Anda cek ayat 15 Matius 21. Jadi begitu Hosana, Hosana Yesus masuk ke Yerusalem, kemudian Yesus bersihin bait suci, kemudian tentu para pemimpin agama marah-marah, tetapi di tengah Tuhan Yesus bersihin bait suci, pasal 21 ayat 15. Anak-anak berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud. Yang berseru Hosana sekarang anak-anak. Kemudian anak-anak itu disebelin sama pemimpin agama. Ya, para pemimpin agama ahli Taurat, mereka sangat jengkel dan berkata kepada Yesus, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kemudian kata Yesus, aku dengar. Terus dibalikin sama Yesus, kamu belum pernah dengar? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusui, engkau telah menyediakan puji-pujian. Wah, itu kayak nabok pemimpin agama bolak-balik. Jangan meremehkan anak-anak yang berkata Hosana bagi anak Daud. Nah, saudara terkasih, ini satu hal yang luar biasa patut kita renungkan baik-baik ya. Karena kalau Anda perhatikan penjelasan saya, ada benang merah dari Matius 18, tell, Matius 21, show. Benang merahnya mau mengajak kita untuk betul-betul menyadari bahwa loving God ada kaitannya dengan sikap childlike. Nah, kalau kita tanya, sungguhkah kita loving God? Jawabannya ini. Be childlike, not childish. Anda bisa bedain nggak childlike sama childish? Ya, yang orang tua pasti bisa ya. Atau Anda ya keluarga muda tapi punya papa mama. Tapi papa mama ini sikapnya childish banget. Ada gak orang tua yang kayak gitu? Ngaku, ayo keluarga muda. Nah, kalau papa mamanya di sini pasti nggak berani lah ya. Tapi ya saya punya orang tua, masih ada orang tua. Tapi kadang orang tua sikapnya kayak anak-anak. Jadi ini satu teguran yang luar biasa. Kalau kita nggak perhatiin ya, kita dikatakan oleh kitab suci kita nggak punya kerajaan sorga. Karena kita tidak punya sikap karakteristik childlike. Childish itu seperti yang ditunjukkan pemimpin agama. Yesus lakukan mujizat, Yesus diikutin banyak orang, Yesus disorakin Hosana, bagi raja yang datang dalam nama Tuhan di tempat yang maha tinggi dan seterusnya. Tetapi para pemimpin agama itu ngambek. Kok Yesus yang disorakin? Kan kami pemimpin agama yang ngurusin bait suci Yerusalem dan sebagainya. Mereka merasa terancam, mereka insecure, kemudian nunjukin sikap-sikap yang kekanak-kanakan. Ini satu hal yang kita semua udah tahu, tetapi seringkali kita nggak terlalu perhatikan, saudara yang terkasih. Nah, saudara yang terkasih, ini satu hal yang saya kira kita perlu menguji diri kita. Dari mana kita tahu kita ini udah usia 40 lebih, hampir 50 lebih, 60. Dari mana kita tahu kita masih punya karakteristik childlike? Gimana taunya? Ya bergaul lah sama anak-anak. Ya, buat kita yang udah senior, kita udah nggak bisa punya anak gitu ya. Tapi masih ada cucu. Ya, masih ada anak orang lain. Masih ada anak teman di gereja dan sebagainya. Bergaullah dengan anak-anak. Nah, saudara yang terkasih, banyak hal yang saya lakukan dengan berinteraksi dengan anak-anak. Saya sering dikasih pertanyaan yang saya kagak bisa jawab. Pendeta loh. Ya. Jadi saya kadang suka takut-takut kalau ketemu keponakan. Ya, karena istri saya selalu bilang begini, tuh tanya sama Au Budi, ya, sama Encek Budi. Mau tanya Alkitab apa, tanya semua dia bisa jawab, dia Alkitab berjalan. Dalam hati saya, lu enak aja nggak tahu nih anak nanyanya enggak gitu kan. Jadi ini saudara yang terkasih, ini kita perlu belajar. Ya, tidak merendahkan daya nalar dan penangkapan spiritual dari anak-anak.
Apalagi Tuhan Yesus nggak pernah ngusir anak-anak yang mau datang kepadanya. Justru para murid yang dimarahi Yesus ketika menghalangi. Nah, saudara terkasih, sayangnya gereja terus misahin anak-anak. Ya, gereja terus misahin anak-anak. Kalau Tuhan Yesus benar-benar ada secara fisik di sini, mungkin kita semua ngomelin. Karena di sini nggak ada anak-anak, anak-anaknya sekolah minggu semua. Kita orang dewasa, gereja memisah anak-anak dengan kita yang dewasa. Udah gitu kita harap anak-anak kita cepet dewasa kayak mikirnya. Lah ngumpulnya sama anak-anak melulu. Remaja selalu punya pergumulan tersendiri. Ya, orang tua nggak selalu bisa nyambung sama remaja. Kita remaja juga nggak bisa nyambung sama orang tua. Orang tua selalu mengatakan kamu kan udah gede, tapi kok nggak gede-gede pikirannya. Yang ngumpulnya sama teman-teman sebaya melulu. Nggak pernah dia ngumpul sama bapak yang usianya 65 tahun terus ngobrol. Nggak pernah dia. Gimana mau dewasa? Belajarnya dengan yang sebaya semua. Jadi pikirannya sama, homogen. Nggak bisa dewasa, saudara. Ini satu hal yang sangat kita sayangkan. Kita gereja di Indonesia yang mewarisi tradisi barat ya, sangat individualistik sehingga anak-anak kita pisahin terus. Sekolah minggu itu baik. Tetapi yang namanya menyembah Allah gak bisa diajarin sama mulut. Anak kita mesti lihat papa mama kalau kebaktian tuh kayak apa. Nah, saudara kasih, ini satu hal yang saya susah sekali hati saya ketika melihat banyak gereja yang terus-menerus memisah anak-anak. Bahkan di dalam ibadah online sekarang pun, karena kita bikinin sekolah minggu, maka papa mama kebaktian di ruang tamu, anak-anak masing-masing kebaktian di kamarnya masing-masing. Misah lagi, padahal sudah satu rumah. Gereja memisah keluarga, saudara yang terkasih. Dan banyak dari kita udah susah sekali berubah. Karena kita udah puluhan tahun kebaktian dengan cara misahin anak-anak kita. Menyedihkan. Jangan nyalahin Tuhan. Jangan nyalahin Tuhan. Kalau anak Anda begitu masuk usia remaja, begitu dia jadi pemuda kerja, udah gitu tinggalin Tuhan, tinggalin gereja. Jangan nyalahin mereka. Itu salah kita yang dewasa. Salah gereja, saudara kasih. Nah, saudara kasih, dari prinsip ini nggak salah kalau kita simpulkan loving God tercermin dari perlakuan kita terhadap anak-anak kita ketika kita ibadah. Anak-anak tidak akan merasa belong, ini gerejanya, ini rumahnya. Karena begitu masuk ke gereja, kamu ke sono ya. Itu tuh kamu habitatnya di sono ya. Kita nggak ngomong pakai habitat, tapi kamu tuh di sono. Jangan masuk ke ruang kebaktian, nanti gangguin kita-kita yang dewasa. Kita selalu punya sikap kayak begitu. Nah, saudara kasih, sungguhkah kita loving God? Ini yang nomor satu. Be childlike, bukan childish. Tapi bagaimana kita childlike? Ya, kita perlu perhatiin anak-anak kita dengan cara yang berbeda. Khususnya dalam aspek penyembahan. Yang kedua, sungguhkah kita loving God? Tuhan Yesus show dengan beberapa peristiwa, di mana puncak dari peristiwa itu Tuhan Yesus mengucapkan kalimat yang ada di slide. Yang terdahulu menjadi yang terakhir jadi yang terdahulu. Nah, kenapa sampai 3 kali diulang? Ya, di Matius 19, 20 sampai 2 kali. Saya kira inilah cara Tuhan Yesus show tentang arti mengasihi Allah. Sungguhkah kita loving God? Kalau jawabannya kita berani bilang iya, coba. Kita ini orang Kristen yang rela gak jadi yang terakhir. Mau jadi hamba untuk yang lain. Inilah sikap loving God. Persis yang di-show oleh Tuhan Yesus dalam berbagai kesempatan. Nah, kalau kita simak baik-baik ya. Matius 18 sampai 22. Di dalam Matius 20 itu ada Matius 18 ya, itu dikatakan barang siapa merendahkan diri menjadi seperti seorang anak kecil, dia yang terbesar. Ya. Kemudian barang siapa menyambut seorang anak dalam namaku, ia menyambut aku. Kemudian pasal 20 diulang lagi. Barang siapa ingin menjadi besar, dia jadi pelayan. Ingin jadi terkemuka, dia jadi hamba.
Jadi Tuhan Yesus itu show sesuatu yang konsisten dalam hal ini. Nah, saudara yang terkasih, jelas sekali di sini Tuhan Yesus ingin menunjukkan wujud loving God, yaitu rela rendahkan diri dan jadi hamba. Karena itulah contoh dari Tuhan kita. Nah, yang paling menyolok tentu ketika Tuhan Yesus di peringatan Kamis Putih, ya, turun cuci kaki murid-muridnya. Di sini mana ada guru yang mau turun cuci kaki muridnya, dosen yang mau turun cuci kaki muridnya kalau tidak diprogramkan. Ya, kalau kita bikin kebaktian Kamis Putih itu kan diprogramkan, dikondisikan, ya. Nah, saya khawatir ketika bikin kebaktian Kamis Putih diprogramkan itu kemudian ya kita kayak show off gitu loh. Itu yang bahaya sekali. Jadi saudara yang terkasih, ini satu hal yang kita perlu pertimbangkan, khususnya pertama di dalam keluarga ya. Apakah kita pria, kepala keluarga, kita adalah suami yang harga dirinya terlalu tinggi. Gak pernah mau minta maaf sama istri, sama anak-anak. Atau sebaliknya. Nah, saya pernah ngobrol dengan seorang bapak ya, supaya memperlakukan istri dengan lebih sabar, lebih baik ya. Nah, saya bilang begini, Pak, Bapak tuh perlu perlakukan istri seperti seorang queen. Benar gak nih suami-suami? Perlakukan istri seperti seorang queen. Udah gitu saya bilang sambungin, kalau kamu perlakukan dia seperti seorang queen, nanti istrimu perlakukan kamu seperti seorang king. Wah, keren kan? Udah gitu si bapak ini terdiam sebentar, kemudian dia jawabin saya. Ah, Pak Budi, kalau dia jadi queen, keenakan dia jadi queen gak mau turun-turun, Pak. Ini ibu-ibu, Pak ngerti gak nih? Kalau diperlakukan jadi queen, gak mau turun-turun, mau jadi queen melulu. Suaminya diinjak-injak sama si queen. Nah, artinya bukan cuma suami yang perlu belajar rendahkan diri menjadi hamba, tetapi juga istri. Jadi ini satu hal yang saya kira basic sekali, tetapi seringkali kalau kita lagi ribut suami istri, kita udah lupa semua itu saudara yang terkasih. Jadi saudara yang terkasih, ketika kita diperhadapkan dengan ajaran Tuhan Yesus yang satu ini, gereja pun udah banyak sekali cacat celah ya. Kita ini bukan rahasia lagi ya. Nah, bagaimana caranya mengatasi? Ya, kita perlu perhatikan kita punya gak karakter lemah lembut. Nah, itulah poin kenapa di dalam bacaan kita ada keledai. Ya, keledai itu fisik, literal, tetapi juga simbolis ya. Dan kemudian keledainya dua, keledai betina sama anak keledai. Perhatikan, anak lagi yang dimunculkan. Jadi keledai ditunggangi oleh Tuhan Yesus, ini mau menunjukkan bahwa Yesus adalah raja yang lemah lembut. Nah, lemah lembut itu berasal dari kata prautes, ya, bukan protes ya, tapi prautes. Artinya adalah the quality of not being overly impressed by a sense of self-importance. Ya. Jadi dia tidak terkesima dengan perasaan bahwa dia penting. Ya. Ini kan kayak menipu diri sendiri ya. Dia ngerasa aja dia penting, padahal kagak ada yang menganggap dia penting. Ini bahaya sekali. Ini ilusi saudara yang terkasih. Jadi lemah lembut itu, kalau kita pakai bahasa Jakarta paling gampang adalah lemah lembut itu nggak gampang GR. Ya. Di kantor ada ngomong, si ini karyawan ini bagus loh, gini. Dia udah GR, jangan-jangan gue tuh. Ya. Itu tuh, lemah lembut tuh bukan nggak gampang GR. Ya. Atau lebih simpel lagi, lemah lembut itu nggak gampang pahit sama sesama. Ya, khususnya ketika ada relasi yang gak enak. Contoh yang paling luar biasa di dalam Alkitab adalah Musa. Di Bilangan 12 ayat 3 disebutkan Musa adalah orang yang paling lembut hatinya di seluruh muka bumi. Nah, ini dimunculkan di dalam cerita Musa itu lagi difitnah oleh kakaknya sendiri, Miriam. Yang cemburu dengan kepemimpinan Musa. Nah, Musa gak bales. Musa gak mengeluarkan kata-kata yang melawan Miriam, enggak. Malah Tuhan yang belain Musa. Dan Tuhan yang kasih penilaian sama Musa. Musa ini orang yang sangat lembut hatinya di seluruh muka bumi, saudara yang terkasih. Jadi saudara yang terkasih, kita punya Tuhan Yesus, kita percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu anak manusia yang melampaui Musa. Jadi dengan kata lain, Yesus raja yang lemah lembut itu
nggak banyak ngomong waktu ditangkap sampai disalibkan. Tetapi sebaliknya, ketika Tuhan Yesus ngomong di atas kayu salib, kata-kata Yesus adalah kata-kata yang penuh keagungan, saudara terkasih. Jadi seluruh perilaku Yesus inilah yang memperlihatkan wujud rela jadi yang terakhir mau jadi servant king yang lemah lembut. Sungguhkah kita loving God yang terakhir, yang ketiga, masih ada kaitannya dengan keledai, saudara terkasih. Tuhan Yesus di Injil Matius itu show dari mana keledai itu didapat. Ya, ini kalau film seolah-olah Tuhan Yesus pengen bikin slow motion. Ya, murid-murid datengin ke kampung itu, lepasin itu keledai, kalau ditanya ngomong, ini pinjem nanti dibalikin ya. Itu kayak slow motion. Ya. Jadi intinya saudara terkasih, ketika Tuhan Yesus pakai keledai, sebenarnya Tuhan Yesus ingin melakukan satu hal. Dan inilah show arti loving God. Apa yang Tuhan Yesus ingin melakukan? Tuhan Yesus ingin genapkan Zakaria 9 ayat 9 sampai 10. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Jadi ketika Tuhan Yesus minta murid-murid bawa keledai, udah gitu ditunggangi, Tuhan Yesus itu show loving God, artinya adalah yang satu ini. Tuhan Yesus ingin menuntaskan prediksi mesianik, saudara terkasih. Dan kalau kita perhatikan lagi, kata-kata Hosana artinya adalah save. Hosana, keselamatan di tempat yang maha tinggi, keselamatan yang dari Allah. Jadi ketika kita katakan Hosana, ini seringkali muncul kalau di dalam konteks orang Yahudi, kata-kata Hosana itu muncul paling banyak di dalam Hari Raya Pondok Daun. Nah, Hari Raya Pondok Daun itu berkaitan dengan urusan menuai ya. Jadi simpelnya Anda bisa baca Imamat 23, orang Israel tiap tahun itu, dan masih terjadi sampai sekarang, setiap tahun mereka mesti keluar rumah, bikin gubuk-gubuk seperti itu, selama seminggu, udah gitu tinggal di gubuk-gubuk itu, saudara terkasih. Tujuannya cuma satu, supaya mereka tidak lupa bahwa mereka pernah tidak punya rumah dan tinggal di padang gurun. Mereka pernah tidak bisa punya hasil bumi dan makan. Makanannya mesti dari Tuhan. Jadi perayaan ini supaya mereka nggak lupa sama pemeliharaan dan keselamatan yang dari Tuhan. Jadi sebuah peringatan yang luar biasa sekali, saudara terkasih. Jadi peringatan ini sebuah penunjukan bahwa loving God yang Tuhan Yesus tampilkan dengan keledai, yang terjadinya sebenarnya pada saat Hari Raya Pondok Daun, itu Tuhan Yesus mau tunjukkan bahwa loving God bukan sekedar menuntaskan prediksi mesianik, tetapi menggenapkan kehendak Allah dalam kitab suci. Jadi sekali lagi, loving God bukan sekedar kita bersorak hosana, apakah lewat kata-kata doa atau lewat nyanyi, ya, bukan sekedar itu. Loving God is a verb, sebuah karya aktif yang tidak terbatas pada sorak-sorai pujian. Dan ini bagian terakhir, saya mau menampilkan satu video dari pemudi yang saya dan istri pernah kenal waktu kami kuliah di Amerika, namanya Joyce Lynn. Saya persilakan. My name is Joyce Lynn, and I'm a pilot and IT specialist here in MAF Papua. I went to school for computer science and basically at one point thought that I was going to be a computer programmer for my whole life. After I graduated, I worked for about 5 years in the computer science field and was kind of shocked when I discovered that God had other plans for my life. My name is Joyce Lynn, and I'm a pilot and IT specialist here in MAF Papua. I went to school for computer science and basically at one point thought that I was
going to be a computer programmer for my whole life. After I graduated, I worked for about 5 years in the computer science field and was kind of shocked when I discovered that God had other plans for my life. When I was in college, I went to a summer program where I got to fly gliders, and at the time had no thoughts of ever becoming a pilot, but basically I loved it, convinced my parents to let me get a pilot's license. So while I was in college, I flew my friends and family around, and after college, my parents stopped paying for it, so I stopped flying because it's very expensive. I got to that point where I thought, what am I going to do next? God called me to go to seminary, and that was also a surprise. And a year into seminary, I had been exposed to all the different things that one normally goes to seminary for, like being a pastor, missionary, and I wasn't interested in any of those things. There was one day where I was visiting my parents. The next day I was going to go back to school. I was vaguely thinking about packing, and as I was walking into my room, I heard the words, "You should Google missionary pilot." And I was so shocked because that was the only time that I'd ever heard a voice like that, and it was so loud that I couldn't ignore it. The first hit was the website for MAF, and I started reading it. I saw that MAF had a second job listed as IT, and when I saw that, everything just kind of clicked, and I knew from that moment that this was what God had for me. It was like somebody pulled the curtains open, was convinced that God was calling me to be a missionary pilot, and worked towards getting all the different licenses, became a flight instructor, had to pass the MAF technical evaluation, race support, go to language school, and it's great to finally be here. Terima kasih Tuhan atas hari ini, terima kasih atas kesempatan ini untuk pergi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. A lot of times when people think of a missionary, they don't think of what I do. They don't think of flying a plane or fixing a computer. They think of someone out there evangelizing, and that's just not what we do most of the time, you know. My prayer each morning is simply that I would be sensitive to the Holy Spirit and that I would be a blessing somehow to somebody that day. And it might not be through flying, it might not be through IT, it might be through like a 30-second conversation. I've been just really pleased to find that, like, yeah, the more I am in tune with God's leading for my life, the more just small little opportunities there are each day to make a difference in other people's lives. I can't really explain why I get such a thrill out of flying a plane or programming a computer. It just seems to be the way that my brain is wired. I usually think, wow, I'm so fortunate to be able to do this, and so each day that I fly is just a gift. Waktu bawa pesawat, bawa tes kit COVID-19 ke pedalaman Papua. Jatuh di Danau Sentani. Usia belum sampai 35 tahun. Tapi Anda perhatikan, that's loving God. Dia punya 2 degree, S1, S2 dari MIT, Massachusetts, Amerika Serikat. Yang nomor 1 di dunia. Tapi kemudian Tuhan panggil, dia ikutin panggilan Tuhan. Sampai ke Papua. So yang terkasih, ini contoh hidup yang loving God. Menuntaskan, menggenapkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Yaitu membawa kabar baik, damai sejahtera sampai ke ujung bumi. Buat mereka yang membutuhkan. That's loving God. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Allah. Karena Engkau tidak pernah berhenti memperlihatkan Engkau masih mengasihi dunia ini. Dan Engkau masih memanggil hamba-hamba-Mu untuk menjadi hamba yang taat menuntaskan panggilan dan kehendak-Mu untuk loving you melalui seluruh persinggungan, persentuhan dengan jiwa-jiwa yang membutuhkan.
Oleh karena itu kami sungguh memohon belas kasihan-Mu. Supaya ketika kami bicara mengenai loving God, kami tidak berhenti hanya bicara dan menyanyi. Tetapi kami betul-betul mewujudkannya. Karena loving God benar-benar adalah sebuah verb, sebuah karya aktif. Tuhan tolong kami, karena kami sudah tahu kebenaran yang basic ini. Tetapi seringkali kami tidak mau tahu ketika kami melenceng. Tuhan tolong kami, mampukan kami, urapi penuhi kami dengan roh-Mu yang kudus, sehingga loving God tidak hanya menjadi sebuah topik yang bagus dan enak untuk direnungkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Tuhan tolong kami, bantu kami untuk fokus kepada diri-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami tidak pernah takut untuk menggenapkan apa yang menjadi kehendak dan panggilan-Mu bagi hidup kami. Dengar seluruh doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.